Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rofik dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas TI2C yang beranggotakan Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 13 sebagai attacker. saya Muhammad Rafa Enrico dengan NIM 15 sebagai agent admin. Saya Ridwan Nur Fikri dengan nomor 618 sebagai user server. Oke, langsung saja. Selanjutnya topologi lab. Kami menggunakan flat network model berbasis bridge adapter Wi-Fi bridge di mana kami mengolah Wazoo server. Saya sendiri sebagai agent admin mengolah dua target endpoint yaitu agent 1 Ubuntu server dan agent 2 Windows 10. Serta Hikmal bertindak sebagai attacker menggunakan Kali Linux. Ya, secara garis besar, overview kegiatan praktikum kami dibagi menjadi tiga fase utama. Yang pertama, inisiasi dan hardening, yang mencakup development Wazoo Server OVA, instalasi lintas platform Wazoo Agent pada Linux dan Windows, serta konfigurasi bridge network dan hardening firewall. Kedua, simulasi serangan cyber, di mana kami meluncurkan penetrasi autentikasi paksa via SSH brute force menggunakan Hydra dan NRAC, melakukan manipulasi berkas kritis melalui file integrasi monitoring, serta mengeksploitasi celah keamanan aplikasi web rentan pada DWVA host. Ketiga, analisis dan korelasi log yang berfokus pada pemantauan telemetri log jaringan secara real-time, korelasi tingkat severity alert keamanan pada dashboard, hingga penyusunan rekomendasi, mitigasi, dan laporan insiden cyber. Oke, berikut adalah demonstrasi lengkapnya. Baik, pertama-tama untuk demonstrasi infrastrukturnya, kita mulai pada jendela Oracle VM VirtualBox Manager. Di sini saya sebagai agent admin bertugas memastikan bahwa seluruh network adapter pada masing-masing VM telah dikonfigurasi ke mode adapter the bridge, yaitu kita klik kanan agent VM-nya, lalu ke pengaturan dan ke jaringan. Di sini sudah dikonfigurasi bahwa adapter the bridge, sama halnya pada agent 1 Ubuntu juga sama. Nah, setelah memastikan kedua agent telah terkonfigurasi, langkah selanjutnya adalah menjalankan kedua VM target ini, yaitu agent 1 Ubuntu dan agent 2 Windows. Kita jalankan. Oke, di sini agent satunya di kiri dan agent 2-nya di kanan. Kita coba mungkin agent 1 dulu. Agent admin. Oke, lalu kita cek IP-nya. Nah, IP-nya itu 10.83.175.253. Lalu kita tes ping servernya dulu, yaitu IP-nya 10.83.175.168. Oke, berhasil ping server Wazoo. Lalu kita ping ke Windows-nya. Kita login Windows-nya dulu. TY. Oke, kita cek IP-nya dulu. Di config. Nah, titik 5. Kita ping titik 5. Oke, masuk ke berhasil terkoneksi ke VM Windows-nya. Sekarang dengan Windows agent 2-nya ping ke server Wazoo-nya. Nice, berhasil. Lalu ping ke agent 1 titik 253. Oke, berhasil terkirim. Oke, halo semuanya, saya Muhammad Iqbal Alfarizi dari kelompok 3. Di sini saya bertindak sebagai attacker. Oke, setelah infrastruktur jaringan dan integrasi agen disiapkan dengan matang oleh rekan saya, sekarang kita masuk ke tahap pengujian keamanan pertama, yaitu skenario serangan SSH brute force. Oke. Untuk vektor serangan pertama yang akan kita simulasikan adalah dictionary attack, terotomatisasi menggunakan tool Hydra. Sasaran kita adalah endpoint agent 1 Linux yang berada di alamat IP 10.83.175.253. Oke, langsung saja. Oke, mari kita perhatikan perintah yang akan dieksekusi di terminal tersebut. Di sini kita menggunakan parameter main_l untuk menargetkan nama pengguna spesifik, yaitu agent admin. Dan parameter main_p untuk mengarahkan Hydra menggunakan daftar kata sandi populer di file rocku.txt yang disediakan bawaan oleh Kali Linux. Oke, langsung saja kita eksekusi.
untuk proses pemindaian dan mencocokkan autentikasi berjalan secara real time. Oke, nah dapat kita lihat pada layar terminal hanya dalam waktu singkat, Hydra berhasil menembus pertahanan autentikasi endpoint dan menemukan kredensial yang valid, yaitu username agent admin dengan kata sandi yang sangat lemah, yaitu 1-8. Informasi ini dapat menjadi fondasi bagi kita untuk melakukan lateral movement ke dalam sistem. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan SSH. Oke, kita lakukan SSH pada IP tersebut karena kita sudah tahu username dan IP-nya. Oke, langsung kita SSH agent admin dengan alamat ini dan akan muncul password. Kita masukkan password yang kita dapatkan dari Hydra tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah lalu secara langsung kita akan masuk ke agent admin, agent 1 Ubuntu. Ini menandakan kita berhasil masuk menggunakan passwordnya. Oke, setelah ini kita akan melihat tampilan apa yang terjadi di Wazuh-nya. Beralih ke sisi CM, di sini kita masuk dulu ke dashboard menggunakan IP server Wazuh kita 10.83.175.168. Di sini kita login menggunakan username admin dan password admin. Setelah kita berhasil masuk ke dashboard Wazuh kita cari agent kita, yaitu agent 1. Nah, ini agent kita. Lalu kita masuk ke threat hunting. Nah, Wazuh merespon instruksi ini dengan seketika pada log pada tanggal 3 Juli pada pukul 10.34 waktu setempat. Sistem mendeteksi anomali traffic yang membangkitkan peringatan krisis level 10 dengan rule 5363. Deskripsi insiden mencatat brute force trying to get access to the system authentication file. Di sini diluncurkan oleh IP 10.83.175.192 merupakan IP dari Kali Linux penyerang dan membuat Mitre attack T110. Setelah peringatan pertama tersebut, dashboard dibanjiri oleh ratusan log. Role ID 5760 yang mengidentifikasi rentetan autentifikasi file atau kegagalan autentikasi secara beruntun akibat tebakan password yang salah. Namun, analisis forensik lebih lanjut pada lini masa menunjukkan titik kompromi yang fatal tepat pada 10.36 lewat 1 detik setelah kekurangan lebih dari 2 menit menambahkan gempuran. Siam memunculkan eskalasi peringatan darurat ke level 12 atau level maksimal dengan rule ID 401112. Deskripsi log ini menyatakan secara eksplisit multiple authentication failure followed by a success. Data JSON mengkonfirmasi bahwa penyerang 10.83.175.192 akhirnya berhasil mendapatkan kata sandi yang valid masuk sebagai agent admin. Hal ini memvalidasi lebih lanjut memunculkan log rule dengan ID 5501 yang menandakan bahwa sesi PAM atau Plugged Authentifikasi Modul telah resmi dibuka oleh penyusup. Sebagai konklusi analisis, pembobolan ini mengubah postur ancaman secara drastis. Wazuh Siam secara dinamis memperbarui pemetaan Mitre attack. Pada insiden kali ini, taktik penyerang kini berekspandasi menjadi initial access, privilege escalation hingga defense evaluation yang menambahkan teknik T1075. Bukti empiris ini menegaskan bahwa kelemahan kritikal pada arsitektur yang mengandalkan kata sandi tanpa batasan laju autentifikasi atau rel limiting. Meskipun Siam berhasil mendeteksi dan merekam seluruh kronologi tanpa adanya sistem yang merespon seperti file to ban di titik akhir, sistem pada akhirnya akan jatuh ke tangan penyerang. Terima kasih. Oke, dalam skenario kedua ini kita akan menguji kemampuan File Integrity Monitoring atau FIM pada Wazuh Siam. Targetnya adalah menjaga integritas berkas situs web utama perusahaan di var, www, HTML, dan index HTML.
Oke, pertama kita buka alamatnya. Setelah kita masuk lewat SSH tadi, kita akan mengakses via SSH-nya. Oke. Kita akan ubah dengan milik kita. Nah, kita akan ubah dengan tampilan yang sudah seolah-olah kita serang. Kita save. Setelah perubahan kita implementasikan, kita akan cek di situs web tersebut. Oke, bisa kita lihat ini adalah tampilan sebelum kita ubah file HTML-nya, lalu kita refresh saja. Nah, dan akan terlihat seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menambahkan user. Penyerang yang sudah memiliki akses root akan membuat akun baru agar dapat kembali kapan saja. Oke, pertama kita akan tambahkan user dengan nama backdoor user. Oke, kita masukkan password dari agent adminnya. Kita buat password barunya. Oke, kita mengisi full name, kita skip saja, work phone, home, dan lain-lain. Permission contract, kita Y. Oke, dan user pun akan sudah terbuat. Oke, kita beralih ke menu dashboard Wazoo. Kita masuk ke bagian agent 1. Nah, di bagian sini kita masuk ke file integrity monitoring. Lalu kita ke bagian event. Nah, di sini kita dapat melihat rentetan yang dilakukan oleh si penyerang tadi, mengobrak-abrik bagian user dan juga indeks HTML-nya. Pertama kita filter terlebih dahulu, kita masukkan role ID 550. Di sini kita dapat melihat file apa saja yang diubah. Kita ke bagian file websitenya terlebih dahulu. Nah, kita dapat melihat di sini hash MD5 dan SHA 256 telah diganti, dapat dilihat di full log, dan kita juga dapat melihat kode apa saja yang dirubah oleh si penyerang. Nah, di sini penyerang mengubah dari kelompok 3, dashboard kelompok 3 menjadi sistem Anda telah dikompromi oleh tim attacker. Lalu kita juga dapat melihat di bagian sini etc password, itu penyerang melakukan penggantian password terhadap user backdoor kita. Lalu di bagian mitre tag dapat dilihat menggunakan mitre ID, membuat mitre ID 1565.001 dengan teknik stored data manipulation dan impact. Di sini dapat terlihat rentetan bukti forensik digital baik dari hash file web yang berubah hingga terdeteksi manipulation file autentikasi lokal, memberikan visibility absolute bagi tim incident response untuk segera memutus akses user backdoor tersebut sebelum eskalasi meluas. Terima kasih. Oke, pada tahap akhir kita akan melakukan eksploitasi terhadap aplikasi web yang rentan untuk menunjukkan kemampuan log analisis Wazoo dalam mendeteksi serangan level aplikasi. Oke, pertama kita buka untuk halaman PVWA security ini, lalu kita cari PSSH ID-nya dengan cara kita masuk ke inspect, lalu ke application. Nah, ini kita dapat, ini yang nantinya kita gunakan untuk serangan di Kali Linux. Nah, oke, untuk serangan pertama kita akan melakukan ekstraksi data database menggunakan SQL Map. Perintah ini akan menyisipkan payload SQL ke parameter ID. Oke, langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat prosesnya sedang berjalan.
Oke, hasilnya SQL Map mengonfirmasi pada parameter ID rentan dalam log server. Pola ini seharusnya akan memicu beberapa rule di Wazoo. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan cross-site scripting atau XSS. Kita akan mensimulasikan serangan XSS untuk membaca sesi pengguna. Kita mengirimkan script melalui form Facebook DVWA. Oke, setelah perintah serangan XSS kita jalankan, kita akan menerima output HTML. Dan pada output HTML ini perlu kita perhatikan, nah ini kita akan mendapatkan script alert ini. Ini tanda bukti autentik bahwa aplikasi DVWA secara langsung menyuntikkan script ke dalam halaman web tanpa melakukan filtering atau encoding sama sekali. Oke, untuk terakhir LFI atau Local File Inclusion ini adalah serangan paling berbahaya karena memungkinkan penyerang membaca berkas sensitif sistem. Oke, kita jalankan saja. Nah, oke, bisa kita lihat informasi pengguna sistem berhasil diekstraksi. Ini adalah proof of concept bahwa celah keamanan aplikasi sangat fatal. Namun sekali lagi, Wazoo menjalankan tugasnya dengan baik dan log access akan mencatat path transversal yang tidak wajar, memicu beberapa rule di dashboard pemantauan. Oke, selanjutnya kita akan lihat apakah ketiga serangan ini masuk di dashboard Wazoo dan memicu ID alert nomor berapa saja. Oke, beralih ke sisi pemantauan operasi dari SQL Map yang secara masif tersebut langsung memicu anomali traffic pada log server web Apache untuk menganalisis SQL injection ini. Kami memfilter log pada modul thread hunting menggunakan role ID 31103 dan 31122. Bisa dilihat di layar ini, saya sudah melakukan filtering. Wazoo merespon dengan membangkitkan peringatan dengan rule ID 31122 yang menandakan bahwa internal server error atau HTTP 500. Kita expand bagian error 500-nya, lalu kita masuk ke tab JSON. Nah, di sini terlihat jelas bahwa query order by di sini disuntikkan oleh SQL Map telah menyebabkan sintak error pada basis data backend. Lebih jauh, identifikasi penyerang juga tidak bisa disebutkan karena user agent dari perangkat lunak SQL Map terekam secara utuh pada atribut log full log. Lalu kita akan mengganti filternya untuk melakukan analisis pada penyerangan XSS dan LVI. Kita hapus terlebih dahulu filternya, lalu kita masuk ke rule ID 31105 atau 31106. Nah, di bagian sini kita akan melihat rule 31105 yang berjenis XSS. Lalu kita beralih ke LVI dengan rule ID 31106. Mengidentifikasi bahwa serangan web berhasil dieksekusi atau mengembalikan kode HTTP 200 sukses. Bukti kompromi atau indikator of compromise terlihat sangat jelas pada atribut URL. Penyerang sukses melakukan eksekusi path, travel hingga menembus direktori etc password. Lalu visibilitas dari log ini mengkonfirmasi kelemahan fatal pada sisi aplikasi. Tanpa adanya sanitasi input atau pelindung seperti Web Application Firewall atau WAF, eksploitasi pada layer 7 dapat dengan mudah memberikan penyerang akses ke data kritikal di sistem operasi. Sebagai kesimpulan dari rangkaian praktikum tugas besar 2 ini, platform Wazoo CM terbukti secara efektif dan responsif sebagai mekanisme pertahanan aktif pada lapisan monitoring dan respons. Seluruh skenario serangan yang diluncurkan oleh attacker mulai dari SSH brute force menggunakan Hydra, manipulasi berkas kritis pada fitur file integrity monitoring, hingga berbagai eksploitasi aplikasi web seperti SQL injection dan XSS berhasil didekodifikasi dan memicu alert keamanan secara akurat pada Wazoo dashboard.
Pembelajaran berharga yang kami dapatkan dari eksperimen ini adalah Kurisalnya memiliki visibilitas terpusat terhadap catatan log di seluruh infrastruktur IT tanpa adanya otomatisasi korelasi peristiwa secara real time. Pola serangan yang kompleks akan sulit untuk diidentifikasi dan ditangani secara manual. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi keamanan untuk pengerasan sistem ke depannya. Pertama, pada lapisan endpoint, terapkan kebijakan akun logout dan autentifikasi berbasis kunci kriptografi untuk memitigasi serangan brute force. Kedua, pada lapisan application, implementasi validasi input yang ketat serta lakukan deployment web aplikasi firewall guna menahan malicious payload. Sekian demonstrasi dan pemaparan hasil implementasi dari kelompok 3 kelas TI 2C. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Raufik dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,